Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Antonio Tanjung, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kalasta, Kabupaten Majalengka. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru, kita harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter muridnya dan tujuan pembelajaran. Hal ini agar terwujudnya kemampuan di bidang intelektual dan pengetahuan, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengingat dan memahami semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarto Sung Tulodo, Ingmaya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Semboyan ini terdiri dari 3 bagian yang memiliki makna mendalam. Ingarto Sung Tulodo, maknanya adalah dalam depan memberikan contoh. Ini mengandung pesan bahwa seorang pendidik atau pemimpin harusnya menjadi contoh yang baik bagi mereka yang berada di bawah bimbingannya. Tindakan dan perilaku yang baik dari seorang guru atau pemimpin dapat menjadi inspirasi dan panutan orang lain. Ingmadya Mangunkarsa, maknanya adalah di tengah memberikan dorongan semangat. Ini berbicara tentang pentingnya memberikan semangat dan dorongan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama dalam upaya untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Seorang pendidik atau pemimpin seharusnya mendorong orang lain untuk memiliki semangat dan tekad dalam menghadapi tantangan. Tuturi Handayani, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maknanya adalah seperti cambuk memberi petunjuk. Ini menekankan peran seorang pendidik atau guru dalam memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan pada murid-muridnya agar dapat berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, semboyan ini mengandung pesan tentang bagaimana seorang pendidik atau pemimpin seharusnya berperilaku dan memberikan pengaruh positif kepada orang lain melalui contoh yang baik, semangat yang diinspirasi, dan arahan yang diberikan. Mereka dapat membantu membentuk individu-individu yang lebih baik dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, pendidik diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendekatan pendidikan yang memfokuskan perhatian utamanya kebutuhan perkembangan dan potensi individu murid. Pendekatan ini mendekatkan pendidikan kepada murid sebagai individu unik yang memiliki gaya belajar berbeda, kemampuan, minat, dan latar belakang berbeda. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memaksimalkan perkembangan serta pencapaian masing-masing murid. Pendidikan berpihak pada murid memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasikan dan personalisasi. Pendidik mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan ini mencoba untuk memahami dan merespon perbedaan-perbedaan tersebut melalui pengajaran yang disesuaikan dengan kecepatan, gaya belajar, dan minat masing-masing murid. Yang kedua, keterlibatan aktif. Pendidikan yang berpihak pada murid mendorong partisipasi aktif murid dalam proses pembelajaran. Ini bisa mencakup diskusi, proyek berbasis penemuan, kolaborasi, dan pemecahan masalah, yang semuanya mendorong murid untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, keteladanan dan hubungan positif. Pendidik tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai panutan dan mentor. Hubungan yang positif
positif dan mendukung antara pendidik dan murid sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menginspirasi. Keempat, pengembangan karakter. Selain fokus pada aspek akademis, pendidikan yang berpihak pada murid juga menitik beratkan pada pengembangan karakter, nilai, dan keterampilan sosial. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga etis dan bertanggung jawab. Yang kelima, penilaian formatif. Penilaian dalam pendidikan yang berpihak pada murid lebih cenderung bersifat formatif, artinya digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Ini berbeda dengan penilaian bersifat formatif yang lebih terfokus pada hasil. Yang keenam, lingkungan aman dan positif. Lingkungan belajar harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid untuk bereksperimen, membuat kesalahan, dan belajar dari mereka tanpa takut dicemooh atau dihakimi. Pendidikan berpihak pada murid tidak hanya berdampak positif pada perkembangan individu, tapi juga menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan dengan kreativitas, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk beradaptasi. Di sekolah saya, telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk membentukkan pemikiran belajar Nusantara. Di antaranya, terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Lalu kegiatan pembiasaan berupa kegiatan sosial, yaitu dengan berbagi dengan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbeda seperti, dan selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan alat digital, teknologi, dan media cepat. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti program-program sekolah. Selanjutnya, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran belajar Nusantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi diantaranya menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa nyaman saat berada di kelas. Berikutnya, guru bisa mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik. Selanjutnya, guru juga jangan bosan memberikan contoh teladan yang baik pada siswa dan selalu membantu siswa sesuai dengan kodratnya. Akhir kata, jadilah guru yang bisa menjadi teladan, menuntut siswa, dan pembelajaran berpihak pada siswa. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.